wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Hana, host Pop Ice Podcast Puskesmas Panglayungan Ceria. Seperti biasa, siang hari ini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh narasumber dari Puskesmas Panglayungan juga. Beliau ini sebagai dokter umum di Puskesmas Panglayungan. Kan memperkenalkan diri, Dok. Kira kita mau dikenali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Jumpa lagi ya dengan ini acara dari Puskesmas Panglayungan. Walaupun di siang bolong begini, aduh saya ditewak. Bisa saya yang sudah letih ya dari pagi. Pasti Tapi meleleh. tidak apa-apa, demi Puskesmas Panglayungan apapun saya jalani. Dan demi masyarakat Ya, masyarakat yang membutuhkan informasi kesehatan. Minimal walaupun cuma sekilas sedikit gitu kan, tapi up to date gitu ya. Nah, ngomong-ngomong nih Dok ya, kita ngobrol santai aja lah ya Dok ya. Nih akhir-akhir ini tuh sering banget gitu ya ngelihat anak-anak kayak di sosmed gitu ya, kayak mereka tuh melakukan perilaku yang menyimpang seperti itu gitu Dok, kayak di sosmed ya, terganggu mental health-nya gitu Dok. Bisa sih sejauh mana dan memang selama apa gitu kan anak itu. Akhirnya kan mereka jadi si otaknya itu udah termemori, terekam bahwa memang jadi hal-hal yang seperti itu seolah-olah memang lazim gitu kan. Memang ngeri ya gitu kan, yang memang belum waktunya anak-anak itu mengenal seperti sekarang ya, riset obat gitu kan, terus kayak kenakalan remaja yang lainnya gitu kan, ya tawuran gitu kan, bullying nih yang lagi bullying. Berarti memang bukan di kalangan anak kecil aja bullying gitu kan, ya udah masuk ke ranah mana-mana gitu. Iya, betul. Pastilah gitu kan, termasuk tontonan film-film kartun juga yang memang ya sekarang gitu kan, ya tujuannya memang, tapi kan suka jadi diterapkannya itu yang salah. Kadang-kadang remaja kan mereka belum sepenuhnya bisa berpikir dengan jernih gitu, bisa disaring emosinya masih labil, tapi gitu, mungkin kan. karena push dari luar yang seperti itu, karena ikutan gaya-gayaan, jadi ya seolah memang itu itu dibenarkan sendiri, bahwa memang hal yang seperti itu tuh boleh dilakukan gitu. Ya gimana pun juga memang sekarang kemajuan zaman gitu, nggak bisa dimungkiri juga gitu. Banyak ibu-ibu juga tuh gitu kan, yang akhirnya jadi banyak yang dilakukan memang tidak lazim seperti itu. Jadi bukan cuma Gen Z aja, tapi gen milenial juga sama ya. Untuk mental health ini ya Dok ya, penting nggak sih kita menjaga mental health itu? Sebenarnya mental health itu kan memang waktu kita lahir itu kan, sebenarnya kita itu memang dalam keadaan sehat lahir batin ya. Betul. Karena memang pertumbuhan kita gitu kan ya, terus yang banyak pengaruhnya dalam pertumbuhan hidup gitu kan ya. Ya pasti itu harus dijaga, penting gitu, karena memang kita kalau misalkan mental kita udah rusak, kita udah sakit gitu kan, udah tidak bisa mengontrol diri, mengontrol lingkungan gitu kan, ya dampaknya lumayan gitu kan. Jangka panjang juga ya. Jangka panjang gitu, walaupun memang banyak faktornya sih gitu. Nah, untuk tanda-tanda nih ya, mungkin masyarakat belum tahu gitu ya, tanda-tanda orang yang terganggu mental health-nya itu seperti apa? Ya sebenarnya kan mental yang sehat itu mental yang memang kita itu harus merasa nyaman, tentram, aman gitu kan, selalu berpikiran positif gitu kan, mengontrol lingkungan gitu kan, ya bisa untuk berinteraksi gitu kan. Jadi yang menikmati hidup ini kan secara tidak dalam keadaan tekanan, tidak merasa cemas gitu kan, harusnya seperti itu. Tapi kalau misalkan memang karena berbagai macam faktor kehidupan gitu kan, ya lingkungan gitu kan, mungkin keluarga gitu, sedikit-sedikit mulai berubah gitu kan, ya ada perubahan-perubahan gitu kan, ya dimana memang perubahan-perubahan itu ya akan mempengaruhi gitu kan, ya seperti
sekarang tiba-tiba kemarin kan COVID ya, yang tadinya punya pekerjaan tiba-tiba di PHK, dia itu kan jadi tidak punya penghasilan, jadi stres, bisa satu berarti ya stres ya gitu kan. Terus karena memang dia stres gitu terus merasa tidak berguna di lingkungan keluarganya atau misalkan di lingkungan sekitar rumahnya gitu kan ya timbulnya jadi dia seolah-olah memang marah-marah gitu kan ya, menaruh curiga sama orang lain gitu kan, terus marah-marah itu yang memang tidak tahu gitu sebabnya apa gitu kan, terus kurangnya rasa empati sama ya gitu kan, lama-lama dia bisa menarik diri ya bisa gangguan jiwa gitu. Itu yang paling sederhana yang apa ya bisa nampaklah dari luar gitu kan, jadi belum tentu langsung wah yang teriak-teriak itu agresif gitu, tapi itu kan melamun itu kan memang depresi bisa gangguan tidur juga. Karena gangguan tidur juga itu sudah termasuk ke gangguan jiwa ringan kan dok ya? Iya termasuk kita juga kan sering ya gangguan tidur, deg-degan gitu kan, berasa kayak dikejar-kejar ya begitu. Benar jadi bukan karena kita di PHK aja gitu. Tapi kita juga yang bekerja juga tetap sama lah ada ya dok ya tekanan yang seperti harus itu bisa benar-benar gitu bisa mengontrol tetap kembali lagi kepada diri kita sendiri gimana mengontrolnya dok ya untuk bisa ya mengontrol diri di mana kita berada gitu kan, terus jadi diusahakan segimana pun juga harus bisa berpikir secara positif lah gitu kan, segala sesuatu untuk menghadapi memang susah sih kalau misalkan tidak ini gitu. Nah kalau misalkan sudah terjadi nih ya dok gangguan kejiwaan atau gangguan mental health-nya itu gimana itu bisa solusinya dok? Ya kita lihat dulu ya sebatas mana itu kan, sebatas mana gangguan itu gitu kan ya, jadi mengancam mengancam lingkungan atau misalkan lebih jauhnya lah dampak lebih jauhnya gitu kan. Kalau misalkan memang masih ringan hanya terlihat seperti murung atau misalkan tapi secara komunikasi dia masih bisa gitu kan, masih bisa komunikasi gitu kan ya. Kalau misalkan terjadinya di lingkungan keluarga gitu kan ya kita rangkul, kita dekati gitu kan ya, masalahnya apa gitu kan, mungkin kita sebagai orang tua gitu, misalkan terjadi pada anak gitu kan ya bisa introspeksi diri gitu kan ya, kenapa bisa seperti ini gitu kan, dicari permasalahannya mungkin dengan pendekatan ke anaknya gitu kan. Kalau misalkan sudah tidak bisa untuk dibawa secara pendekatan keluarga, pendekatan seperti orang tua atau misalkan kerabat gitu kan, sebelum dibawa ke psikiater gitu kan, gak salah mesti disuruh cerita aja sama psikolog, karena ada sekolah anak remaja gitu, walaupun memang ke orang tua sendiri nggak pernah cerita misalkan gitu, tapi bisa gitu kan. Tapi sering loh itu dok kalau misalkan ya saya gitu ya kunjungan ke sekolah-sekolah gitu, mereka bisa lebih terbuka juga sama kita gitu kan. Ya mungkin ke orang tuanya mereka tidak bisa terbuka, tapi ke orang lain bisa gitu. Makanya kita juga sering diadakan konseling ya di puskesmas itu. Jadi bukan hanya untuk orang sakit puskesmas itu, tapi untuk konseling yang sepertinya terlihat sehat padahal batinnya mungkin dia tidak sehat, kita juga menerima konseling anak-anak atau siapapun itu yang membutuhkan konseling. Memang masalah gangguan mental gitu ya, kesehatan mental itu memang banyak faktornya. Walaupun memang secara genetik gitu kan ya itu sedikit, tapi memang itu ada gitu kan. Secara biologis memang dia misalkan waktu di dalam kandungannya itu mungkin gitu kan ya ibunya pernah kerja di apa sih yang radiasinya tinggi gitu, terpapar zat-zat itu kan itu bisa. Jadi bisa bawaan dari terusan secara trauma yang bikin dia trauma bisa dia ada mungkin kekerasan, pelecehan atau misalkan dia ditinggalkan orang yang memang dia sayangi gitu kan, atau misalkan dia diasingkan dari keluarga gitu, itu juga bisa. Atau gitu mungkin kan. Waktu bayi dia melihat orang tuanya trauma atau kekerasan gitu kan. Nah itu juga bisa gitu kan, itu bisa jadi dasar awal gitu kan, jadi mulai terlihat perubahan-perubahan itu gitu kan. Terus kalau misalkan memang
lingkungan juga bisa berdampak gitu kan, dimana memang pengguna nafsa terusan kayak apa sih ya obat-obatan yang lain juga bisa gitu. Itu bisa ya dok ya, bisa. Jadi memang ya terapi apa-apa juga yang memang tergantung dari sejauh mana memang dia apa ya sejauh mana seberat apa gitu kan. Dan penyebabnya juga kalau misalkan kayak penggunaan nafsa kayak gitu ya, berarti kan kita dicari dulu ya apa yang selama ini dia gunakan gitu. Jadi terapinya mungkin beda-beda Ya, beda-beda gitu kan. Tidak semuanya sama Iya gitu. Nah, yang paling ini memang kita itu pola asuh di rumah gitu kan. Iya. Jadi gimana pun juga Kembali. anak sendiri gitu kan ya, pola asuh yang pertama gitu kan. Kembali lagi ke orang terdekat, Iya, keluarga. gitu kan. Jadi memang lingkungan yang paling kecil dan paling sederhana gitu, paling sering gitu kan ya, pertama kali kita temukan itu adalah lingkungan dalam keluarga gitu kan. Jadi gimana kan yang disebut apa sih sehat mental itu kan gitu kan, dimana memang dia merasa ada nyaman, aman gitu kan, tenang gitu kan. Jadi dia untuk bisa beraktivitas mungkin secara alami gitu kan ya, lebih enak, tidak akan merasa cemas. Terancam gitu, tidak selalu menemukan yang teriak-teriak gitu kan. Gitu kan. Jadi memang pola asuh di rumah bisa jadi trauma dari kecil ya. mungkin dia. Kalau memang tidak menutup kemungkinan sekarang yang penyebab kejahatan itu kan orang terdekat sendiri ternyata Ya, betul. memang ngeri gitu kan. Yang paling serem itu emang yang Iya. jahat yang terdekat itu ya. Iya. Daripada sekarang musuh tuh tahu kita ya, Iya, itu musuh iya. gitu kan. Tapi Gitu kalau kan, orang ternyata terdekat gitu yang kan. lebih jahat ya seperti itu. Dan jahat. Wah, nggak curhat nggak curhat. Ya bukan mana kita harus curhat, banyak kok. Sekarang masyarakat juga banyak tontonan atau misalkan apa berita-berita di TV gitu kan ya, betapa ngerinya Ya, gitu betul. kan kehidupan sekarang. Ya, Yang dok. namanya anak belasan tahun udah menganiaya orang tuanya, membunuh gitu kan ya. Terus sekarang dia Orang lagi tuanya dikasih tuh mencuri ini tuh. gitu kan, menganiaya temannya sendiri yang memang harusnya itu kan mereka Iya. itu jadi teman Jadi permainan, pelindung. harus itu disayang. Orang tua juga itu kan yang melahirkan kita malah sekarang Iya. jadi seolah-olah itulah sasaran kita gitu Gitu, kan, ya. diomelin sedikit tidak nerima Hajar. itu ngeri bener. Udah Udah kalau zaman seperti sekarang itu tuh mah. udah ya. Terus sekarang udah banyak anak-anak yang maaf nih mengakhiri hidupnya gitu ya, udah nggak asing lagi gitu Ya. di telinga kita Karena memang gitu kan. hal-hal yang sepele kan, ada yang memang karena katanya minta uang Ya. buat beli handphone, Ya, gitu. nggak dikasih sama orang tuanya. Mungkin bukan karena memang si orang tuanya nggak mau ngasih ya, gitu kan, banyak faktor ya, Ya. gitu kan. Di antaranya memang ya kita juga ini ya melihat dari masalah kemarin COVID, banyak yang terpuruk secara perekonomian mungkin gitu kan. Tapi mungkin pas anak-anak seusia remaja gitu kan pengennya pakai, minta ganti Iya, gitu kan, nggak betul. nerima, pengen seperti orang lain gitu ya. Tetap akhirnya ya balik lagi ke pola asuh dan lingkungan. Ya. Ya. Tetap kunci nama mungkin ya setelah itu kuncinya agama ya. Nah itu dari tadi saya tungguin Iya. itu pasti Agama itu gitu. harus diperkuat itu Ya. imannya ya dok ya. Betul gitu kan. Gitu. Oke dok, Pendidikan ini agama sedini mungkin itu harus sedini. harus ini. harus benar-benar diterapkan banget kepada anak-anak. Bisa jadi benteng tralis. Benteng. Betul. Oke dok, sebagai masyarakat juga sebagai nakes, bagaimana kita bisa meningkatkan kesadaran tentang pentingnya mental health ini kepada masyarakat? Ya saya tuh nitip aja gitu kan, kalau misalkan memang ini sebenarnya tidak ada obat yang harus mahal gimana gitu kan ya, hanya memang kita gimana bisa yang pertama untuk menyingkapi diri sendiri dulu gitu kan ya. Terus jangan seolah-olah ke orang lain tuh curiga, jadi harus selalu berpikiran positif lah. Gimana pun kita adanya, gimana pun kita situasinya gitu kan, harus yang pertama itu berpikiran positif, jaga itu gitu. Karena berpikiran positif itu kan tidak menaruh curiga sama orang lain, sudon lah gitu kan ya. Terus kalau misalkan ada apa-apa, kok kita aja nih yang sakit, kok saya aja yang sakit, nah itu udah sedikit itu mengganggu gitu kan ya, mengganggu ke mental gitu kan. Jadi
selalu berpikiran positif, istirahat yang teratur gitu kan, olahraga. Nah dengan olahraga ini betul sekali. olahraga teratur gitu kan ya, minimal 1 minggu 3 kali 1 jam itu kan alhamdulillah buat mengeluarkan hormon kebahagiaan gitu kan ya gitu kan, jadi gimana kita memang merasa lebih nyaman gitu kan, bisa apa ya ya bahagia gitu kan, bahagia tapi dalam hal yang positif gitu kan, bukan pelarian loh itu. Betul sekali dok itu. Terus jadi bertiga ya gitu, olahraga, makanan sehat itu ya sehat seimbang. Jadi kurangi makanan yang memang siap saji, banyak pengawet gitu kan ya, terus minuman-minuman yang bersoda, beralkohol gitu jangan sama. Itu juga pemicu ya dok, pemicu stres. Yang kelima jangan sering begadang. Pokoknya setelah kita beres aktivitas, misalkan kalau anak sekolah itu ada PR ya, ada tugas gitu, sudah gitu kan, jam 9 misalkan jam 10 udah bisa tidur, istirahat tidur teratur cukup gitu kan. Terusan jadi sebisa mungkin kita hindari yang memang apa ya stres tapi yang bisa di manage gitu kan, gimana caranya gitu kan. Jangan ingin kepo urusan orang. Nah itu karena itu yang bisa berdampak ya dok, kayak misalkan kita lihat sosial media tuh ya, lihat orang lain gitu ada kesulitan, kan berharap terus jadi menghayal. Nah itu juga kan jadi mengganggu juga gitu. Nah terus apa ya, untuk selanjutnya juga hindarilah kayak minuman beralkohol gitu kan, rokok gitu kan. Sekarang kayak rokok kan saya ini udah bukan ngerokok itu, tapi apa sih yang ngerokok, apa sih Neng Hana itu teh pep gitu kan ya, padahal itu sama aja ngerokok gitu, minuman bersoda. Tapi kata orang-orang yang merokok itu, rokok itu bisa menghilangkan stres katanya gitu. Tapi kan nyatanya gimana? Nyatanya bakalan lebih memperburuk keadaan itu sebetulnya ya. Menguras dompet juga ya. Coba bayangin aja kalau yang perokok itu sehari 3 bungkus berapa tuh, kali 33.000 aja udah berapa kilogram ya kan. Iya, tambah stres nanti itu yang di rumah itu ibu-ibunya. Terus mungkin ya lingkungan rumah, lingkungan sekitar rumah, lingkungan hidup lah gitu kan, tempat kerja, tempat bermain, tempat sekolah gitu kan, harus memang diciptakan rasanya aman, nyaman, tentram gitu kan. Mendukung banget ya gitu kan. Mungkin hubungan keluarga di dalam rumah juga, hubungan ibu bapak saudara gitu kan ya, dijaga keharmonisannya gitu kan ya. Jadi terus komunikasi dengan anggota keluarga satu sama lain itu wajib setiap hari harus ada gitu kan. Mungkin itu yang paling sederhana, tidak butuh obat yang mahal, tidak butuh apa ya rekreasi yang kemana jauh gitu kan. Sebenarnya mah hanya ke kebun juga itu kalau barang-barang ke kebun dan berkebun. Berkebun juga sama kan dok ya, bisa menghilangkan stres daripada yang gak jelas gitu ya dok ya. Dan makanya itu tuh yang sekarang siapapun juga tidak akan bisa menghindarnya, yang namanya gadget, handphone gitu. Jangan sampai bawa handphone ke tempat tidur, masih main game, masih lihat-lihat status orang. Itu lumayan berdampaknya juga. Kalau mau tidur lihat dulu ini online shop, live TikTok, katanya belanja, cekot, habis duit stres. Begitulah gitu kan. Jadi itu dari radiasi dan bisa efeknya ya. Gitu. Nah mungkin segitu dok ya, singkat sih tapi benar-benar ya, semoga bermanfaat gitu kan. Ini mah memang apa ya, kejadian yang memang sehari-hari ada gitu kan ya di masyarakat, yang memang sekarang lagi rawan gitu kan ya. Memang dampaknya dari pergaulan sosial media gitu kan ya, dengan kecanggihan modernisasi ya gitu kan ya, segala sesuatu pakai digital gitu kan, gampang segala macam gitu kan, sumber berita gitu kan dalam hitungan detik gitu kan ya, mau filmnya kayak gimana juga itu bisa akses gitu kan ya. Jadi itu memang berdampak luar biasa untuk anak-anak kita, mungkin untuk teman-teman kita, bahkan yang mengancam untuk diri dia sendiri gitu kan, tanpa disadari ya, disadari sendiri gitu kan. Jadi
kita harus tetap bijak dalam menyaring Iya. sosial media ya Gitu. dok ya. Gitu. Jadi ya Sosial media dan kita mengimbau bareng-bareng aja sebagai orang tua gitu kan ya, mungkin sebagai walinya itu di sekolah, sebagai guru bapak guru gitu kan ya, kita bekerja sama gitu kan ya, hubungan sinergis gitu kan Ya. untuk membimbing anak-anak kita, generasi muda gitu kan ya. Bahkan mungkin kalau boleh dong ini ya tempat kerja gitu kan ya, hubungan di tempat kerja juga sedemikian harus tetap sinergis, harmonis gitu kan ya, satu sama lain itu memang terjaga rasa persaudaraan, dimanapun juga kita berada dalam satu atap ya gitu kan sama ya, keluarga satu kedua gedung gitu kan ya, iya itu gitu kan. Jadi jangan seolah-olah bahagia di rumah, datang ke tempat kerja kita merasa jadi gitu tertekan, dan memang karena ya walaupun ada gesekan-gesekan tapi jangan sampai disikapinya berlebihan gitu kan ya. Itu juga penting buat kita, karena kita udah nggak sekolah tapi gitu kan, kita udah berarti kan yang harus dijaga itu bukan di rumah aja tapi lingkungan sekolah, lingkungan kan kerja, tempat kerja iya gitu. yang mungkin itu secara garis besarnya pesan Ya, dari dokter gitu, ya dok ya kan, kepada gitu, semua kan, yang menonton ini gitu ya, untuk memang udah bener ya gitu kan. Iya betul. Sekarang ini jadi trennya begitu, Benar. tidak bisa dipungkiri. Oke dok, mungkin pembahasannya ya tadi udah cukup lumayan panjang juga ya dok, tapi nggak kerasa loh barusan udah berapa menit kita ngobrol. Bener-bener kayak ini bener-bener bermanfaat banget untuk masyarakat ya. Kita obrolan ringan tapi insya Allah dapat dipahami oleh masyarakat. Mungkin dokter ada lagi pesan nggak untuk masyarakat? Udah sulit aja. Oke dok, terima Semoga kasih. bermanfaat. Insya Allah bermanfaat banget. Terima kasih dok telah hadir di sini. Mudah-mudahan nanti kita bakalan di sini lagi mengudara lagi ya dok ya, dengan tema yang berbeda. Pasti bakalan banyak banget sama dokter ini temanya dok. Oke, terima kasih ya dok ya. Ya, sama-sama Nehana. Oke, kepada penonton, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa di like dan di subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.